dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah, di mana pada pagi hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah dalam rangka untuk thalabul ilmi, meningkatkan kapasitas diri kita, meningkatkan pemahaman kita kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan selawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah berjuang memberikan pencerahan kepada umat, dan juga mudah-mudahan sholawat juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan termasuk kepada seluruh umatnya yang setia kepada sunnahnya. Bapak Ibu sekalian, marilah kita awali majelis kita ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tidak terasa Bapak Ibu sekalian, kita sudah di penghujung tahun. Insya Allah seminggu lagi kita sudah masuk tahun baru Hijriyah. Oleh sebab itu saya di sini akan menyampaikan satu peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat yang ke-100. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, wa may yuhajir fi sabilillah. Dek, nah dibaca coba ayat, ya itu ayatnya, bunyinya, nah dibaca. Nah, man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'an wa man yakhruj min baitihi muhajiran illa Allah wa rasulihi summa yudrikul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahim. Ghafurur rahim. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan kepada kita, waman, dan barang siapa, yuhajir, berhijrah, ya, hajaro yuhajiru, wazannya fa'ala yufa'ilu. Wa may yuhajir, barang siapa yang berhijrah, fi, di dalam sabilillah, jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yajid, maka dia akan mendapati, dari kata wajada, wajada yajidu. Nah, ini dihafalkan ya anak-anak ya. Jadi kata wajada, mendapati, menemui. Yajid, mada tajid, apa yang kamu dapatkan? Wajadtu, aku mendapati. Wajadtu kitaban, aku mendapati kitab. Mada tajid, nah, apa yang kamu dapati? Apa yang kamu peroleh? Yajid, maka dia akan mendapati fil ardi, di muka bumi. Apa? Muraghaman, keluasan. Muraghaman itu adalah satu apa? Pergerakan yang luas. Muraghaman katsira, orang itu bergerak bebas. Wasa'ah, dan keluasan. Keluasan. Maksudnya kalau saya baca di dalam tafsirnya Imam At-Tabari, sa'ah itu apa? Sa'atun fir rizki,
keluasan di dalam memperoleh rezeki. Sa'atan fir rizki, muraghaman katsira. Nah, anak-anak ya, ini terutama yang di pondok ini, muraghaman itu dibaca fathah karena apa? Kedudukannya karena maf'ul bih ya. Maf'ul. Ya, yajid fil ardi. Yajid itu sebagai fi'il. Ya. Kemudian kedudukan muraghaman katsira itu sebagai maf'ul bih. Wasa'ah itu wa itu hurufnya huruf athof yang fungsinya adalah untuk menyatukan, yang disebut dengan wawul jam'i, wawu jamak. Waman dan barang siapa, man anta, nah gitu ya, man anta siapakah kamu, waman barang siapa yakhruj keluar dari kata kharaja yakhruju. Mulai kamu bertanya, mata tahruj, kapan kamu keluar, mim baitik dari rumahmu. Ana ahruj ba'du, saya keluar nanti, ya, begitu ya. Wa may yakhruj barang siapa yang keluar mim baitihi dari rumahnya, muhajiron karena faktor hijrah ilallahi kepada Allah, wa rasulihi dan rasulnya, tsumma kemudian yudrikhu dia mendapati apa? Al mautu kematian. Dari kata adroka yudriku, mendapatkan atau mendapati, ya, mendapatkan atau mendapati. Tsumma yudrikhul mautu, kemudian dia itu mendapati kematian, faqad maka sungguh waqa'a ajru, maka pahalanya itu telah disediakan oleh Allah, Allah yang telah disediakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kana Allahu ghafurur rahim, maka Allah itu adalah maha ghafur, maha pengampun, rahim, maha penyayang. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat ini itu asbabun nuzulnya itu ada seorang sahabat Nabi namanya Ibnu Dhamrah. Karena ada kewajiban hijrah menikah, dia orang yang sudah sepuh tapi kaya, ya, orang yang sudah sepuh tapi kaya, memiliki kekayaan. Karena dia itu memiliki kekayaan, ada kewajiban hijrah, maka dia berniat untuk hijrah menemui Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wonten Madinah. Ibnu Dhamrah menika adalah dari Bani Khuza'ah, kalau boten kalian itu menika, dari Bani Khuza'ah, salah seorang dari Bani Khuza'ah. Nah, beliau kemudian hijrah dalam kondisi sakit. Sebenarnya beliau itu orang enggak kuat berjalan karena sudah sepuh menikah. Akhirnya beliau itu minta ditandu. Bu, aku iki ditandu, aku kepengin hijrah nemui Kanjeng Nabi Muhammad. Ibnu Dhamrah menika ditandu kalih keluarganipun mangkat menyang wonten Madinah. Wonten tengah perjalanan sakitnya tambah parah sampai ke daerah yang namanya Tan'im. Niku daerah atau jalan antara Madinah dan Mekah. Tan'im beliau menghembuskan nafas yang terakhir, meninggal dunia. Nah, kemudian turunlah ayat ini.
turunlah ayat ini. Barang siapa wa may yakhruj min baitihi muhajiron ilallahi wa rasulihi thumma yudrikhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang keluar rumah berniat hijrah karena Allah dan Rasulnya, thumma yudrikhul maut, kemudian kok dia meninggal dunia di tengah perjalanan yang mana dia itu belum sampai ke daerah yang dituju, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka sungguh dia telah mendapatkan pahala hijrah itu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kisahipun wonten niku Bapak Ibu sekalian. Memang perjalanan hijrah menika rumiyin menika nggih abot, berat. Kalau kita lihat sejarah bagaimana Kanjeng Nabi hijrah nggih berat. Para sahabat hijrah menika nggih berat. Ada sampai meninggal dunia di tengah perjalanan dan lain sebagainya menika. Ya, ini kalau kita tengok, kita lihat sejarahipun hijrah ngoten niku. Dan memang kewajiban hijrah menika memang melekat kepada kita semua sebagai orang Islam. Tidak bisa kita hindari sebagai umat Islam wajib hijrah. Hanya saja memang kalau kita lihat dari sisi definisi apa itu hijrah, maka kalau dari sisi bahasa, hijrah menika dari kata al-hajru, hajrun dari kata hajaro, yang artinya adalah meninggalkan sesuatu, menghindari sesuatu, menjauhi sesuatu. Nah itu yang disebut dengan hijrah. Ya, al-hajru itu dari sisi bahasa. Tetapi menurut syariat, sing jenengane hijrah iku adalah al-intiqal. Ya anak-anak, jadi al-intiqal dari intaqala yang takilu. Dihafalke ya. Intaqala yang takilu, pindah. Itu intaqal. Intakil. Ya, pindah, kamu pindah. Intakil. Pindah, intaqala yang takil, geser, pindah, intakil. Ingat-ingat ya, intaqala yang takil. Itu fi'il amrnya adalah intakil. Tafadhol intakil. Intaqala yang takil, pindah. Al-intiqal, pindah bin biladi syirki ila biladil Islam, dari negeri syirik, negeri yang tidak menerima syariat Allah, negeri yang menolak syariatnya Allah, negeri yang menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, ila biladil Islam, menuju kepada biladul Islam, negeri Islam, negeri yang menerima syariat Islam, negeri yang nguri-nguri syariatipun Gusti Allah, negeri yang menerima Kanjeng Nabi lan syariatipun. Nah itu namanya biladul Islam, bilad negeri, negara. Biladun Indonesia, negara. Biladil Islam. Terus sing jenengane hijrah menika adalah pindah. Ini secara fisik ya. Pindah dari satu negeri ke negeri lain. Menurut syariat, min biladi syirki ila biladil Islam. Dari negeri syirik menuju negeri Islam. Menika.
Maksudipun negeri Islam itu adalah juga dimaknai negeri yang menjamin syariat Islam itu bisa dijalankan. Begitu. Nah ini kalau kita tengok Bapak Ibu sekalian, para sahabat Nabi menika hijrah wonten Ethiopia. Sebelum hijrah wonten Madinah, Kanjeng Nabi ngungsikan para sahabat wonten Ethiopia. Negeri Habasyah, Ethiopia. Negeri Ethiopia niki sanes Muslim pendudukipun, tapi Kristen Nasrani. Tapi menjamin para sahabat yang pindah hijrah wonten mereka bisa menjalankan syariat Islam secara baik. Rajanipun sae. Rajanipun anaminipun Najasyi. Ya, bahkan dikabarkan Raja Najasyi menika masuk Islam, memeluk agama Islam setelah Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan surat kepada beliau menerima syariat Islam. Akhirnya ketika Raja Najasyi menika meninggal dunia, Kanjeng Nabi sholat ghaib, sholat ghaib terhadap Raja Najasyi yang meninggal dunia di Ethiopia menika. Nah ini sejarahipun ngoten niku. Jadi ada para sahabat Nabi yang hijrah wonten Ethiopia. Ya, dalam rangka untuk menghindari tekanan orang-orang musyrik Quraisy menika. Ya, dalam rangka untuk menyelamatkan agama atau syariat yang dia miliki dari ancaman orang-orang kafir Quraisy, pindah wonten Ethiopia, sebagian pindah wonten Madinah. Yang akhirnya juga Kanjeng Nabi menyusul pindah wonten Madinah. Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pindah wonten Madinah penuh dengan drama. Luar biasa menika. Kanjeng Nabi menika wonten Mekah sulit berdakwah. Ajak-ajak penduduk Mekah angel, sudah terkunci hati mereka terhadap syariat Islam niku. Akhirnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mencoba untuk hijrah wonten Taif, sebelah selatan kota Mekah, Taif menika. Tetapi sayang juga Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan respon yang negatif dari penduduk Taif. Selama 10 hari Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkeliling dari pintu ke pintu, dari rumah ke rumah. Ketika Kanjeng Nabi Muhammad mau masuk rumah seseorang di Taif menika, ngerti kok Kanjeng Nabi Muhammad sing teko, langsung ditutup glek pintu niku. Ketika mau masuk bertamu di daerah Taif menika, ngerti nek kuwi Kanjeng Nabi Muhammad ditutup jegrek. Selama 10 hari Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada satupun yang menerima kedatangan Kanjeng Nabi Muhammad. Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dikejar-kejar oleh penduduk Taif. Lari, bingung Kanjeng Nabi Muhammad lari kemana? Saking bingungnya beliau nggak sadar, kakinya berdarah-darah karena kena lemparan batu oleh penduduk Taif menika. Nggak sadar sampai Kanjeng Nabi Muhammad itu tiba-tiba dia itu dugi sampai di atas gunung. Entah saking larinya itu nggak sadar menika sampai di atas gunung. Melihat sampai di atas gunung menika, dia melihat ke angkasa, di langit, nengok ke langit.
ada awan yang menaungi beliau. Di atas awan itu dilihatnya ada malaikat Jibril yang datang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala ngerti utusannya dizolimi oleh orang-orang Taif, maka Allah Subhanahu wa ta'ala ngutus malaikat Jibril dan meminta kepada malaikat Jibril untuk memberitahukan kepada malaikat penjaga gunung yang ada di Taif itu. Maka kemudian Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ditemani oleh malaikat Jibril, wahai Muhammad, wahai Nabi, adakah yang bisa saya bantu untuk Anda? Malaikat penjaga gunung pun, dua orang malaikat penjaga gunung itu menyatakan, wahai Muhammad, wahai Nabi, adakah yang bisa aku bantu untukmu? Sekiranya engkau memerintahkanku untuk menimpakan gunung ini kepada penduduk Taif, maka aku akan bisa untuk menimpakan gunung ini kepada mereka. Karena Tuhanmu telah memerintahkanku untuk itu. Tapi jawaban apa yang dikemukakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad? Wahai malaikat, tidak perlulah engkau menimpakan gunung untuk mereka. Biarkanlah mereka itu, karena mereka itu adalah orang-orang yang tidak mengetahui. Fa innahum la ya'lamun. Mudah-mudahan dari keturunan mereka itu nanti, dari generasi mereka itu nanti akan lahir generasi yang akan menjadi pembela Islam. Nah, itu yang dikemukakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad ketika mendengar tawaran malaikat Jibril dan malaikat penjaga gunung. Ketika beliau disakiti, Kanjeng Nabi Muhammad jawabannya, karena mereka tidak tahu, wajar kalau mereka itu kemudian menyakiti. Itu sikapipun Kanjeng Nabi Muhammad ini ngoten niku begitu luar biasa. Itu hijrah ngoten Taif ngoten. Akhirnya kemudian Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pulang wonten Mekah dengan tangan kosong. Kemana-mana nggak bisa kalau wonten Mekah menika. Yang ada kesempatan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu pada saat musim haji. Dulu saya pernah cerita, pada saat musim haji itulah kesempatan Kanjeng Nabi Muhammad untuk bisa berdakwah, mendekati utusan-utusan, mendekati orang-orang yang datang ke Mekah itu dalam rangka untuk dakwah. Selain daripada musim haji, Kanjeng Nabi Muhammad boten saged. Itu yang terjadi kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya pada tahun ke-11 kenabian, pada tahun ke-12 kenabian, Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam nemoni utusan-utusan dari Madinah, yang akhirnya kemudian terjadi baiat kepada Kanjeng Nabi, sumpah setia kepada Kanjeng Nabi. Pada tahun ke-12 kenabian, utusan Madinah nemoni Kanjeng Nabi Muhammad, wahai Nabi, kami orang-orang Madinah sudah rindu denganmu, kapan engkau akan pindah ke Madinah? Kalau orang-orang Mekah tidak menjadi pembelamu, kamilah orang-orang Madinah yang akan menjadi pembelamu. Segeralah wahai Nabi untuk datang ke Madinah. Akhirnya kemudian pada tahun ke-13 kenabian, Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berangkat hijrah wonten Madinah. Itu penuh drama. Karena tiap malam rumahipun Kanjeng Nabi dijaga oleh pemuda-pemuda Quraisy. Kanjeng Nabi menika nggak boleh kemana-mana, dakwah juga nggak boleh. Akhiripun Kanjeng Nabi punya siasat.
Kanjeng Nabi ngundang ponakanipun nggih menika Ali bin Abi Thalib. Ali, coba kamu tidur di tempat tidur saya. Saya akan keluar hijrah. Disangkanipun napa? Pada saat Ali masuk itu, Ali masuk ke rumah Nabi. Ya. Kemudian keluar lagi, yang keluar disangkanya adalah Ali, bukan kanjeng Nabi. Padahal yang keluar menika saking dalemipun kanjeng Nabi adalah kanjeng Nabi. Mereka dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ali diperintahkan oleh kanjeng Nabi untuk tidur di tempat tidurnya. Kanjeng Nabi berangkat keluar menuju ke arah selatan kota Makkah. Padahal Madinah menika adalah arah utara. Ditemani oleh oleh Abu Bakar, ditemani oleh pembantunya Abu Bakar As-Siddiq sebagai penunjuk jalan menuju ke arah selatan Gua Thur sebagai tempat perlindungan sementara selama 3 hari wonten Gua Thur. Dan pada saat pagi hari tiba, dikontrol, dilihatnya rumah kanjeng Nabi. Loh, kok Ali? Lah nabinya kemana? Bingung, hilang. Nah, akhirnya kemudian orang-orang Mekah semuanya, pembesar-pembesar mengumpulkan, harus kita cari, harus kita temui yang namanya Muhammad. Gak boleh kita membiarkan Muhammad lari dari Mekah. Harus kita kejar. Akhirnya pemuda-pemuda dikumpulkan, ya, kemudian untuk melakukan pengejaran kepada kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya kemudian mereka sampai di ini juga ngejar di depan Gua Thur. Waduh, mereka kok sampai ke Gua Thur juga? Akhirnya Abu Bakar menika gemetaran, Bapak Ibu sekalian, gemetar, takut. Nah, kalau gua di Arab niku kan benten kali gua di Indonesia. Kalau panjenengan pernah ibadah haji, nek gua neng Arab niku nggih cetek-cetek ngoten. Dalamnya aja sudah kelihatan kalau dilihat dari luar. Wong gununge nggih mboten kados Indonesia. Nek gua di Indonesia itu kan dalam-dalam. Ngoten. Makanya ketika ada orang-orang pemuda Makkah menika di depan Gua Thur, Abu Bakar delok, aduh, sudah gemeteran menika. Pucat pasti, takut kalau ketahuan mereka itu bersembunyi di dalam Gua Thur. Melihat Abu Bakar pucat pasti, ketakutan, redeg ngoten niku. Kanjeng Nabi itu ngiyem-ngiyemi, "Ya Abu Bakar, la takhaf wa la tahzan." Janganlah kamu takut dan janganlah kamu itu bersedih hati. Apa adik-adik? Wa la takhaf wa la tahzan. Kamu jangan bersedih, wa la tahzan. Wa la takhaf, jangan takut. La takhaf wa la tahzan. Jadi kanjeng Nabi ngendika kalih Abu Bakar begitu. La takhaf ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, la takhaf. Ya Fadlan, Fadlan. Ya Fadlan, la takhaf wa la tahzan. Fadlan, jangan takut, jangan bersedih hati. Nahnu asdiqa. Kami semua adalah bersaudara. Nahnu asdiqa. Wala takhaf wala tahzan. Anta laisa munfaridan. Kamu tidak sendirian di sini. Itu kanjeng Nabi ngiyem-ngiyemi Abu Bakar As-Siddiq. La takhaf wala tahzan ya Abu Bakar. Janganlah engkau takut. Janganlah kamu bersedih hati. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah bersama kita.
Kita bersama Allah, Allah bersama kita. Itu keyakinan ma'iyah, Bapak Ibu sekalian. Itu namanya ma'iyah, keyakinan ma'iyah. Allah senantiasa bersama kita. Kita tidak akan pernah takut kepada apapun siapapun. Karena Allah senantiasa membersamai kita. Itu namanya keyakinan ma'iyah. Kita nggak pernah merasa sendirian. Wadah. Dari situlah kemudian Abu Bakar mulai adem. Awalnya pucat pasi, mulai nggih Kanjeng Nabi. Yakin. Akhirnya apa yang diucapkan oleh Kanjeng Nabi itu tiba-tiba laba-laba membuat sarang. Tiba-tiba ada burung datang bikin sarang, twing, bertelur wonten di depan gua. Itu mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Para pemuda yang datang itu loh, ini gua lama ini, nggak pernah diambah orang, nggak pernah dimasuki orang, karena sarang laba-laba lebat sekali. Nggak mungkin kalau kemarin ada orang kok ada sarang laba. Ini ada sarang burung, pasti rusak kalau ada orang yang masuk sini. Akhirnya kemudian pulang lagi orang Makkah ini. Itu mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Drama hijrahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak cukup di situ Bapak Ibu sekalian. Orang-orang Mekah masa enggak ditemukan kita itu orang banyak. Orang sekota Mekah kok tidak mendapatkan yang namanya Muhammad itu. Nggak mungkin. Kejar sampai dapat. Waktunya siapa saja ada sayembara nih kok. Siapa saja yang bisa mendapati Muhammad, apakah hidup ataukah mati, dia akan mendapatkan 100 ekor unta. Wah, semangat. Ada seorang pemuda gagah, bersemangat untuk mencari kanjeng Nabi. Dalam satu riwayat disebutkan adalah Suraqah. Semangat dia mencari dengan kudanya. Wah, ternyata temu. Oh, di depan itu kelihatannya Muhammad. Kejar, saking semangatnya pun. Terburu-buru mungkin ya, saking semangatnya itu kan. Kejar dengan kudanya. Kudanya terprosok jatuh. Gerubyuk. Terprosok ke dalam pasir jatuh. Bangkit lagi kudanya. Kejar lagi semangat. Jatuh. Semangat lagi jatuh sampai di depan Kanjeng Nabi menika jatuh. Disapa oleh Kanjeng Nabi, "Hei Suraqah, ada apa?" Gemeteran Suraqah menika. Ada apa? Akhirnya kemudian Suraqah menika masuk Islam. Dengan sikap Kanjeng Nabi yang begitu luar biasa, yang lembut terhadap orang yang mau membunuhnya itu. Kanjeng Nabi lembut menyapanya dengan halus. "Wahai Suraqah, ada apa?" Kanjeng Nabi enggak kok kemudian membunuh Suraqah, mboten. Ya sudah jelas dia itu sudah mau membunuh Kanjeng Nabi, tapi disapa dengan halus. Nangis di hadapan Kanjeng Nabi. "Wahai Muhammad, wahai Nabi, kami percaya saat ini kepadamu bahwa engkau adalah Nabi utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami beriman kepadamu dan kami beriman kepada syariat yang engkau bawa." Begitu. Kenapa? Karena kalau Kanjeng Nabi mau, Suraqah itu pasti mati. Wah, sudah di hadapan Kanjeng Nabi tersungkur. Tapi Kanjeng Nabi membalasnya dengan kelembutan, disapa dengan baik, bahkan ditolong oleh Kanjeng Nabi. Akhirnya pulang.
Suraqah pulang wonten Mekah. Saya nggak menemui siapapun di jalan. Padahal dia sudah beriman kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengajak keluarganya untuk beriman kepada Kanjeng Nabi Muhammad dan syariat agama. Yang pada awalnya dia memusuhi, bahkan mau membunuh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu juga mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus hijrah niku memang kalau kita lihat dari sisi pembagian memang ada hijrah secara fisik, ada hijrah secara maknawi. Yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi dan para sahabat menika adalah hijrah secara fisik. Yang kalau kita lihat tujuanipun itu paling tidak ada 3. Menika yang pertama, hijrah dalam rangka untuk keselamatan diri dan agama. Itu yang dilakukan oleh para sahabat. Yang mana ketika mereka itu mendapatkan ancaman dari orang-orang kafir Quraisy, mereka diperintahkan oleh Kanjeng Nabi untuk menyelamatkan diri untuk pindah ke negeri lain, yaitu ke Ethiopia. Karena di negeri baru itu dijamin kehidupannya, dijamin agamanya. Kemudian yang kedua adalah hijrah dalam rangka untuk penyebaran dakwah Islam. Kalau hijrah pun Kanjeng Nabi adalah hijrah dalam rangka untuk penyebaran dakwah. Karena Kanjeng Nabi menika nggak takut kematian. Kanjeng Nabi mboten takut kematian. Ya. Hijrah pun Kanjeng Nabi wonten Taif dalam rangka untuk dakwah. Hijrahipun Kanjeng Nabi wonten Madinah dalam rangka untuk dakwah. Bukan dalam rangka untuk menghindari kematian, ancaman dari orang-orang kafir Quraisy. Hanya saja Kanjeng Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah itu di Mekah dakwahipun banyak ditolak. Terus dakwah menika sudah sulit. Cari pengikut sudah angel. Makanya Kanjeng Nabi mencari lahan dakwah baru yang kira-kira mana yang bisa menjadi tempat dakwah yang kemudian tempat itu menerima dakwahipun Kanjeng Nabi Muhammad. Wonten Taif dicoba, ternyata juga tertutup, menutup diri. Akhirnya pun ditawarilah Kanjeng Nabi Muhammad untuk pindah wonten Madinah oleh penduduk-penduduk Madinah. Sehingga kemudian pada tahun ke-13 hijrah ke-13 kenabian menikah, Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan untuk hijrah wonten Madinah. Di Madinah itulah Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam disambut begitu gegap gempitanya. Orang-orang Aus, orang-orang Khosros menyambut kedatangan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai orang-orang Madinah itu, wahai Nabi, udahlah tinggal di tempat saya, tinggallah di tempat saya. Bingung Kanjeng Nabi untuk memutuskan. Akhirnya apa? Biarlah kuda saya ini berhenti di rumah siapa, itulah nanti akan saya tinggal. Akhirnya pun kudanipun Kanjeng Nabi Muhammad berhenti wonten sahabat yang namanya Abu Ayyub Al-Ansori. Rumahipun Abu Ayyub Al-Ansori, sehingga beliau tinggal sementara wonten rumahipun Abu Ayyub Al-Ansori. Sebelum Kanjeng Nabi Muhammad damel griya, damel Masjid Nabawi. Nah niku. Akhiripun Kanjeng Nabi Muhammad tinggal di sana untuk sementara. Karena kudanipun Kanjeng Nabi berhenti di rumahipun Abu Ayyub Al-Ansori. Dari Madinah menikolah Bapak Ibu sekalian, kemenangan syariat Islam begitu luar biasa. Ya. Penyebaran agama itu begitu luar biasa dari Madinah. Kemudian Mekah bisa ditaklukkan kembali oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu berkat karena sokongan orang-orang Madinah. Sokongan sahabat-sahabat
Ansor dan sahabat-sahabat Muhajirin wonten Madinah, sehingga bisa menaklukkan kota Mekah, sehingga kemudian Jazirah Arabia menika kemudian menjadi Jazirah Islam. Syariat Islam diterima di seluruh Jazirah Arabia menika. Nah, itulah kisahipun hijrah Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semangat hijrah itu juga tertular kepada generasi berikutnya, yang mana sahabat-sahabat Nabi yang lain juga hijrah ke tempat-tempat baru. Seperti Mu'ad bin Jabal diutus oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah wonten Yaman, menyebarkan agama di sana, menjadi juru dakwah wonten di Yaman menika, mengajak orang-orang Yaman untuk memeluk Islam. Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengutus Abdullah bin As ke Mesir untuk dakwah di sana, mengajak orang-orang Mesir untuk memasuk Islam. Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengutus sahabat Sa'ad bin Abil Waqqas ke Asia Tengah, bahkan dikabarkan sampai ke negeri Cina, tinggal di sana untuk beberapa lama, hijrah ke sana dalam rangka apa? Dakwah, menyebarkan Islam ke sana. Makanya sampai ada ungkapan utlubul ilma walau bisi, carilah kamu ilmu ke negeri Cina walaupun sampai ke negeri Cina. Itu ungkapanipun Sa'ad bin Abil Waqqas. Niku sanes hadis nggih. Tapi ungkapan pernyataan Sa'ad bin Abil Waqqas. Karena beliau sampai ke negeri Cina menika, ke Asia Tengah, sampai menyeberang ke negeri Cina dalam rangka untuk dakwah, dalam rangka untuk menyebarkan agama. Makanya di Cina menika nggih kathah orang Islam, terutama di Xinjiang, di etnis Umruki menika kathah orang-orang Islam. Ya. Yang perbatasan dengan Kazakh, perbatasan dengan ya Asia Tengah menika niku kathah orang-orang Islam yang tinggal di Cina menika. Itu berkat hijrahipun Sa'ad bin Abil Waqqas. Demikian juga diikuti oleh atba'ut tabi'in. Ya. Generasi setelah para sahabat menika juga berpetualang hijrah ke daerah-daerah baru sampai ke negeri Indonesia, Bapak Ibu sekalian. Kita Islam menika karena berkat hijrahipun orang-orang Gujarat, orang-orang Irak, orang-orang Yaman yang ada yang di sana itu pindah ke Indonesia, di pesisir utara Pulau Jawa, di pesisir Pulau Sumatera, kemudian di pesisir bagian selatan Kalimantan, pesisir bagian selatan Sulawesi, di Papua dan lain sebagainya. Itu mereka tinggal di sana, berdagang dengan menyebarkan agama Islam. Itu hijrah dalam rangka untuk dakwah. Begitu. Jadi etos semangat hijrah generasi dahulu itu begitu luar biasa dalam rangka untuk mengembangkan syariat agama Islam menika. Kemudian yang ketiga, hijrah untuk menuntut ilmu pengetahuan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ketika peradaban Islam itu sudah terjadi di mana-mana. Wonten Mekah, wonten Madinah, wonten Baghdad, Irak, wonten Damaskus, Syria, wonten Mesir, Tonto, dan beberapa kota yang lain di sekitar itu adalah merupakan pusat-pusat ilmu. Maka ketika seseorang itu ingin ilmunya akeh, ingin ilmunya banyak, ingin ilmunya dalam, maka harus pindah ke pusat-pusat peradaban itu. Contohipun Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i menika lahir wonten Palestina. Dikirim oleh orang tuanya untuk belajar wonten Mekah dan Madinah. Gitu, nah anak ya.
Jadi dikirim oleh orang tuanya jauh dalam rangka untuk menuntut ilmu. Seperti Imam Asy-Syafi'i itu. Imam Asy-Syafi'i di Madinah belajar ngapal ke kitab Al-Muwatta. Itu kitab yang ditulis oleh Imam Malik bin Anas. Kitab hadis yang pertama. Hafal. Makanya kalau anak-anak besok suruh ngapal ke sama ustadz, hafal hadis ini, hafalkan ya, hafalkan surat ini, hafalkan. Yes, itu salah satu cara untuk menghafal, mendapatkan ilmu ya, salah satunya adalah dengan cara menghafal. Kalau ustadz ngasih kosakata ditulis, ya aulad uktub hadal mufradat, ditulis. Kemudian suruh menghafalkan, ihfadzu, dihafalkan, ya antum menghafal, antum tahfadun, ya, antum menghafalkan mufradat, jangan malas-malas. Nah begitu. Imam Asy-Syafi'i begitu. Imam Asy-Syafi'i sampai hafal kitab Muwatta. Akhirnya kemudian setelah menguasai ilmu dari gurunya menikah, ya Imam Waqi'. Ya, dari keilmuan Imam Malik bin Anas, setelah itu pindah ke Baghdad, menguasai ilmunya Imam Abu Hanifah, seorang ulama mazhab terkenal di Baghdad, kuasai. Akhirnya apa? Imam Asy-Syafi'i menjadi seorang ulama yang sangat cemerlang, pinter. Maliki pinter, Hanafi pintar. Akhirnya dia menggabungkan dua unsur ini, pemikirannya Imam Malik, pemikirannya Imam Hanafi. Akhirnya dia menciptakan mazhab baru yang disebut dengan Asy-Syafi'i, mazhab Syafi'i. Itu kombinasi antara mazhab Maliki dan mazhab Hanafi. Karena saking pinternya itu, akhirnya beliau diangkat sebagai seorang ulama, ya, sebagai seorang ulama menjadi rektor Universitas Nizamiyah di Baghdad. Itu pada saat itu Universitas Nizamiyah itu adalah universitas prestisius, universitas rujukan di Irak pada abad itu. Imam Asy-Syafi'i sebagai rektornya. Nah, ketika beliau sudah pensiun, beliau hijrah lagi ke tempat baru, ke Mesir, dalam rangka untuk dakwah. Pindah ke Mesir, ke Tonto Mesir. Nah, beliau di sana menjadi seorang mufti pada usia yang sudah lanjut, wonten Mesir. Nah, itu semangat hijrah dalam rangka untuk keilmuan. Ya anak-anakku, jadi begitu semangat. Ya. Anak-anak saat ini di Samba, nanti suatu ketika mungkin di mana, sampai ke Mesir, ya kan? Mau sampai kemana begitu? Oh, sampai ke Al-Azhar, Mesir, atau ke Madinah, Universitas Madinah. Nah, begitu, cita-citanya harus begitu. Begitu. Jadi merambah kemana-mana, ke hijrah kemana-mana, dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas ilmu pengetahuan. Begitu. Jangan gampang nangis, dikit-dikit cengeng, kangen karo ibu deh. Sopo sing nangis ya. Cocok gitu ya. Ingat cita-cita itu yang tinggi itu. Itu. Semangat gitu. Kayak Imam Asy-Syafi'i. Imam Bukhari juga sama. Imam Bukhari itu punya kitab yang namanya Sahih Bukhari. Beliau itu lahir wonten Bukhara, Asia Tengah. Azerbaijan atau Kazakhstan kalau sekarang. Azerbaijan kalau tidak salah. Bukhara. Dari Asia Tengah belajar ilmu agama nggak cukup, dia nggak puas. Dia akhirnya pergi ke Baghdad. Belajar di sana. Ilmu hadis dia kuasai. Ingin mengumpulkan hadis-hadis Nabi yang bersyarat itu. Dia menemui berbagai macam ulama di Baghdad itu. Oh, orang puas.
Akhirnya pergi ke Madinah, pergi ke Mekah, pergi ke Mesir, pergi ke Palestina dalam rangka untuk mencari hadis Nabi. Ya. Akhirnya dikumpulkan menjadi Sahih Bukhari. Itu Imam Bukhari. Itu semangatnya begitu luar biasa di dalam menuntut ilmu, mencari hadisipun Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu hijrah dalam rangka untuk menuntut ilmu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah hijrah maknawi. Hijrah dalam pengertian keadaan. Yang maksudipun adalah kalau kita rujuk di dalam hal ini adalah sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diungkapkan dalam Sahih Bukhari, wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Wal muhajir, muhajir niku isimnya adalah isim fa'il dari kata hajaro yahjuru hajron fahuwa muhajirun wa zaka mahjurun. Uhjur la tahjur. Nah, itu pola apa namanya? Lugawinya. Itu isimnya isim fa'il. Isim fa'il. Muhajir artinya adalah orangnya yang melakukan. Al-muhajir. Kalau anak-anak ini kan talib, itu pelakunya. Dari kata tolaba ya lubu, mencari. Talibul ilmi, pencari ilmu. Ya, pencari ilmu. Dari kata tolaba ya telubu, mencari. Ya, begitu. Wal muhajir, ya, orangnya. Yang orang yang berhijrah itu adalah man hajar, adalah orang yang menjauhi manahallahu anhu, yaitu apa yang dicegah ataupun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sing jenengane wong hijrah iku orang yang mampu menjauhi apa yang dicegah, apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sing jenengane wong hijrah. Nek kita sedaya kan nggak mungkin mau berhijrah tempat ya Bapak Ibu sekalian. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah hijrah dalam pengertian maknawi menika. Nggih, adalah man hajara manahallahu anhu. Orang yang berhijrah itu adalah orang yang mampu untuk meninggalkan, menjauhi apa yang dicegah, apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu. Contohnya pun Allah melarang minuman keras. Kita menjauhi minuman keras. Tidak mabuk-mabukan. Allah melarang judi. Kita menjauhi perjudian. Nah, memangnya begitu. Di sini saya ada agak keliru ya. Pokoknya mendengarkan musik dalam tanda kutip nih, musik yang maksiat maksudipun. Musik yang maksiat itu kurang kemarin ya. Musik yang maksiat. Kan wonten musik-musik ingkang maksiat. Karena musik itu bisa digunakan dalam rangka untuk dakwah. Tapi juga musik yang maksudnya ada di sini adalah musik yang digunakan untuk maksiat. Itu kita jauhi. Ya, atau perbuatan-perbuatan maksiat yang lain. Nah, ini sebenarnya kalau kita rujuk di dalam Ihya Ulumuddin sing namanya al-muhajir man hajara manahallahu anhu menika adalah masih dalam tingkatan awam menika. Tingkatan awam. Jadi orang yang tingkatan awam menika ya menika masih menjauhi dalam konteks apa yang dilarang oleh Allah.
Tetapi kalau orang yang tingkatannya khawas sudah tidak itu. Maksudnya pun sudah tidak itu apa? Maksudnya adalah orang yang tingkatan khawas itu adalah ghaflah, menjauhi dari segala sesuatu yang mengakibatkan dia itu lalai terhadap Allah. Ini orang yang khawas. Orang yang khawas tingkatannya sudah begitu. Lalai karo Gusti Allah itu dianggap sebagai perbuatan maksiat. Itu orang yang khawas. Lengah sedikit karo Gusti Allah dianggap sebagai perbuatan maksiat. Apalagi kok kemudian dekat-dekat dengan apa yang dilarang oleh Allah. Wong lalai sedikit dengan Allah saja dianggap sebagai perbuatan maksiat. Itu orang yang khawas. Orang yang tingkatannya khusus. Nah, kalau kita kan banyak lalai nih pun Bapak Ibu sekalian. Apalagi godaan zaman sekarang menika media sosial itu sok sering bikin lalai gitu. Kadang-kadang ibu-ibu mau masak, media sosial kok asik banget videonya api-api. Masak yo lali. Bapak-bapak ngaturan apa begitu tanggung jawabnya itu gara-gara media sosial lali. Nggih napa mboten? Itu bikin ghaflah, bikin lalai nih Bapak Ibu sekalian. Itu godaan. Nek jarene kata orang itu setan gepeng. Ngeten iki setan gepeng. Tapi ini bikin godaan yang begitu luar biasa. Maka anak-anak, adik-adik ini nggak dibawain HP itu supaya apa? Supaya terjauh dari setan. Semakin kita dekat dengan HP itu semakin dekat dengan setan. Terganggu belajarnya, terganggu hafalannya, terganggu. Jadi orang pinter nantinya. Begitu. Begitu ya, adik-adik ya. Anak-anak sekalian, itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya monggo Bapak Ibu sekalian untuk kita senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir setiap saat, di mana saja kita berzikir. Ibu-ibu pada saat masak, pada saat ngomong anak, pada saat di tengah jalan, pada saat berhenti di lampu merah, atau di mana saja kita berada itu kita bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Beristighfar sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu pernah saya utarakan, itu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehari semalam itu paling sedikit 70 kali istighfar. Bahkan Kanjeng Nabi itu menyatakan paling sedikit sehari semalam menika 100 kali istighfar kepada Allah. Itu Kanjeng Nabi Muhammad yang sudah dijamin masuk surga. Istighfar secara terus menerus. Istighfar menika kalimat ingkang pendek. Astagfirullahaladzim. Kalau panjenengan apal nggih menika sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma suna'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu sayyidul istighfar, rajanya istighfar. Nek kalau panjenengan saged diwiridkan, diulang-ulang kapan saja niku sae Bapak Ibu sekalian. Sing jenengane urip nika kan kita mboten ngertos nggih. Ya, akhir hidup niku kita tidak tahu. Apakah akhir hidup kita itu
di atas dipan, pada saat duduk, pada saat sholat, pada saat amal, atau pada saat di tengah jalan, kita nggak tahu semua. Maka dengan banyak istighfar, memohon ampun kepada Allah, insya Allah pada saat hidup kita mengakhiri hidup kita, insya Allah kita menjemputnya dengan husnul khotimah. Insya Allah Bapak Ibu sekalian. Kita nggak urusan kita meninggal di mana saja, nggak urusan. Tapi pada saat kita meninggal dunia menikah dalam keadaan husnul khotimah, itu yang penting. Yang namanya takdir hidup itu nggak ngerti. Tapi yang penting adalah husnul khotimah. Nah ini, ya karena apa? Yang penting niat kita Bapak Ibu sekalian. Pada saat kita keluar rumah niatipun ingkang sae. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulihi. Itu kan tadi yang sudah diungkapkan oleh Allah ini. Summa yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Insyaallah kalau semuanya itu diniati karena muhajiron ilallah wa rasul, insya Allah kita akan mendapatkan pahala. Ya begitu. Mungkin begitu Bapak Ibu sekalian yang saya sampaikan. Ada kekhilafan mohon maaf. Dan adik-adik semua yang tekun belajarnya ya, yang baik begitu. Kalau ustadznya nyuruh kita hati ya. Oke. Saya kira begitu Bapak Ibu sekalian, marilah kita akhiri dengan sama-sama membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.